Saya persilahkan. Langsung dipotong lagunya. Tungguin dulu sampai habis. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi. Siang, Pak. Ya. Oke, nah. Saya senang nih kalau ada yang ngomong mau izin, nggak apa-apa, izin aja, it's okay. Karena saya kepengen kita pakai waktu kita ibadah, salah satu wujudnya adalah dengan cara dibuka camp-nya, begitu ya. Tunggu, ini saya punya kenapa nggak bisa kebuka sekarang? Oke, gimana sih ini? Ya ampun. Kita doa dulu deh ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini boleh sama-sama kumpul lagi. Kami mau sama-sama bersekutu, berkumpul, diskusi, dan belajar kembali firman Tuhan tentang Soli Deo Gloria. Hanya Engkau saja yang patut kami sembah, kami puji, dan kami muliakan, dan itu harusnya terwujud dalam kehidupan kami. Pimpin sertai hamba-Mu, biarlah kami juga boleh menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, melalui kehidupan, melalui perkataan kami, menjadi berkat buat teman-teman di sini. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, ini chat apa nih? Oke. Siapa nih yang kemarin yang ikut ulang tahun gereja? Ada? Saya nggak lihat ada beberapa Zoom, cuma Justin aja sama. Mungkin kalau Kiona ikut apanya kali ya. Siapa yang ikutin ibadah kemarin? Ikut gereja Karunia? Boleh acungkan tangan, boleh chat, boleh ngomong, silakan. Kemarin, Pak. Iya, kemarin. Cuma ujungnya doang. Lah, kenapa ujungnya doang? Ya, teman-teman, kalau kita sekolah di sekolah karunia, ya, kita cinta sama Tuhan, seharusnya kita bisa ikutin ya ibadahnya. Tunggu sebentar, kok ini kenapa nggak bisa jadinya sih? Sebentar ya. Saya punya file di HP. Kenapa nggak bisa kebuka? Oke, saya mau nanya sekarang ya. Menurut kalian, kalian tahu ya reformasi gereja apa kan ya? Selamat Hari Reformasi Gereja tanggal 31 Oktober, ada yang tahu? Bukan hanya hari hari Halloween, tetapi harusnya 31 Oktober itu Hari Reformasi Gereja. Apa sih Hari Reformasi Gereja itu? Ya pas gereja direformasi, Pak. Jadi gimana tuh? Gereja direformasi jadi gimana? Wah, HP gua error. Nggak bisa. Ya. Gimana? Jadi gereja direformasi, so how?
Halo, halo, halo. Cek. Baru Pak, jadi benar bukan seperti dulu yang bisa buy out dari dosa. Oke, ya. Apa sih apa namanya ciri atau yang paling khas dari reformasi apa yang dikenal? Kita kan chit-chat ya, jadi saya mau balikin lagi konsepnya ke chit-chat diskusi gitu ya. David, ciri khas dari reformasi gereja apa? Saya cuma ingat 95 dalil, 95 dalil. Oke, good. Itu siapa yang buat 95 dalil, Maxwell? Saya dulu biasanya di sekolah karunia, saya suruh buat tugas untuk buat mading, ya. 95 dalil siapa yang buat, Maxwell? Oke, selain 95 dalil, apalagi Richelle sama Alden. Selain yang khas, yang ciri khasnya adalah Martin Luther dengan 95 dalil, saya nggak tahu tuh 95 dalil diapain ya. Diketik kah, ditulis kah, atau diapain, Maxwell? Ditulis ya, ditulis kemudian dipakukan, ditaruh di pintu gereja Wittenberg. Jadi tradisinya itu pintu gereja itu biasanya buat mading, ya mereka biasanya buat nempel-nempel informasi dan kemudian itu apa namanya si Martin Luther nempelin di sana gitu ya. 95 dalil itu suatu argumentasi dari Martin Luther karena dia pengen sebenarnya memberikan masukan buat gereja, memberikan teguran buat gereja, tapi Paus nggak mau begitu ya. Uskup-uskup menolak, jadi mau nggak mau tetap dia ingin menyatakan kebenaran supaya jemaat tahu bahwa there is something wrong dengan gereja, there is something wrong dengan Paus ya. Gereja saat itu satu, unity, gereja Roma Katolik, kita semua dulu Katolik begitu ya. Kemudian Luther ingin menyanggah, ingin bertanya, ingin adu argumentasi. Kayaknya ada yang salah gitu ya. Oke, Richelle Alden. Selain Martin Luther dengan 95 dalil, ada apa lagi dengan reformasi gereja? Ada apa yang penting di sana? Apa yang dihasilkan? Coba, ada yang tahu? Wah, ini kalau ulangan di agama, gimana nih? Martin Luther, saya cuma 95 dalil. Oke. Ayo, apalagi dihasilkan dari 95 dalil? Ini berarti tiketnya ini tidak efek. Carson, apa lagi? Selain 95 dalil Martin Luther, apa lagi? Sebutkan hasil dari reformasi. Ayo. Karet. Johannes Calvin. Ngapain Johannes Calvin? Ayo. Pada bingung. Pada nggak jawab. Apakah saya boleh menjustifikasi bahwa inilah yang terjadi dengan tiket remaja? Ayo. Pertobatan yang disyaratkan oleh Yesus agar dosa-dosa dapat diampuni melibatkan pertobatan rohani dari dalam batin dan sebagai pengakuan sakramental dari luar. Masih belum menjawab secara esensi yang saya mau ini, yang saya pikirkan. Johannes Calvin, reformasi pelanjut, ya, oke. Dampaknya apa? Ayo, yang paling terkenal dari reformasi gereja, ada apa tuh istilahnya? Istilah-istilahnya ada apa aja? Ayo. Ini nggak ada yang bisa ngomong beneran nih. Upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus masih belum menjawab yang secara esensialnya. Yang paling anak-anak pasti bisa jawab lah gitu loh. Yang paling gampang. Hasil dari reformasi adalah 95 dalil adalah ada beberapa istilah, itu apa namanya?
Ayo ada yang bisa jawab? Luisa, Keona, Daniel, apa? Ada 5. Sola, Pak. Apa ya? Iya. Apa aja sola-solanya? Sola Gracia, Sola Scriptura, Oh, gitu-gitu kan? Terus apa sola lagi? gracia, sola scriptura, sola Sola fide, Fide. Terus? soli deo gloria, Terus? kelima, Satu lagi apa? Yang keempat? bentar. Sola gracia, sola fide, soli deo gloria, Ayo Sorry, bingung. Scriptura. scriptura. Solus Christus. Nah, itu dia. Solus Christus, ya. Oke, 5 sola. Yang terpenting sebenarnya scriptura dulu, karena semua harus balik lagi kepada Alkitab. Oke. Kemudian sola gracia, karena hidup kita hanyalah karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Tuhan. Dan kemudian kita dimampukan untuk kita boleh percaya dan beriman, maka kita Oke, siapa itu? Ketahuan kan? Ketahuan ya. Malu deh lo. Ya, kita justification by faith. Justification by faith. Dibenarkan karena iman kepada siapa? Nah, kepada hanya Solus Christos, bukan kepada Maria, bukan kepada Bapak Gereja, bukan kepada Pope, kepada Paus, bukan kepada Maria, bukan kepada ritual, bukan kepada tradisi, ya, tetapi hanya kepada Kristus. Sehingga seharusnya karena keempat hal ini, maka hanya Dialah kita memuliakannya. Kita bersyukur, kita glorifying Him, ya. Oh, kok sola? Soli. Bukan sola, soli. Soli Deo Gloria. Hanya bagi Dia kemuliaan kita, ya. Jadi kalau kita bersyukur bahwa kita diingatkan sama Martin Luther, kita harus balik kepada firman, kepada Alkitab. Apa yang diajarkan oleh gereja, oleh Pope, oleh Paus saat itu, ternyata banyak kontroversinya, banyak hal yang salah, banyak hal yang bertentangan. Maka kita harus balik lagi kepada Alkitab. Alkitab ngomong apa soal kasih, soal anugerah, soal keselamatan. Alkitab ngomong apa soal iman. Alkitab ngomong apa dengan perbuatan baik. Bahwa sebenarnya kita saved by grace through faith. Gitu ya. Kita saved by grace only atau just, ya. Through faith. Justification, dibenarkan. By faith only, not plus, ya. Tidak plus. Apa itu? Plus perbuatan baik, no. Ataupun good deeds, no, ya. Atau ritual, no. Only this. Oke. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita masih ngefek nggak? Kira-kira apa sih efeknya reformasi buat kita hari ini? Masih ngaruh nggak? Coba ada yang bisa menjawab?
Daniel deh, Daniel. Aku mau dengan Daniel. Menurut kamu reformasi gereja efek nggak buat kita hari ini? Buat apa sih kita merayakan, memperingati reformasi gereja, Daniel? Ini Lolisa, ada Loren nggak? Ada, Pak. Ada ya. Oke, dari Daniel kita lihat berefek dalam menjadi dasar gereja, Pak. Oke. Dasar gereja, patokan gereja saja, gereja gedungnya atau gereja apanya? Manusianya, ya. Joshua, 5 sholat tadi berpengaruh nggak buat kamu sampai hari ini? Joshua Cahyadi. Ya. Reformasi, 5 sholat berpengaruh nggak buat kamu hari ini? Apa pengaruhnya? Sambil menunggu Joshua mengetik, ya. Saya nggak tahu kenapa semua pada ngetik semua. Kayaknya kalau di sekolah semua harus ngomong deh, ya. Ya mungkin saya terlalu ini ya, terlalu sempurna ya. Siapa tahu ada kurang sinyal atau ada kabel wifi. Mungkin ada yang belum mandi, ya ini dia ya. Makanya kemarin saya rapor pengurus jangan-jangan ya jam 10 pada bangun, ya jam 11 baru pada bangun. Ternyata kemudian sembunyi di balik Zoom sambil makan, sambil tiduran ya. Siapa tahu ini asumsinya gitu kan, belum mandi, belum makan, masih muka belekan gitu ya. Ini asumsi saya. Oke, saya minta ini deh, Justin. Dampaknya apa, Tim? Kita belajar, kita tahu tentang reformasi, kita tahu tentang reformasi, rumah sholat. Ya ada reformasi perubahan gitu. Karena kan sebelumnya kan itu kan kalau buat saya sendiri ya kayak saya lebih tahu aja sih tentang sebenarnya ada dasar-dasar tuh yang harus diketahui oleh saya sendiri sebagai kehidupan orang Kristen gitu. Oke. Kalau Jessica apa, Jess? Kira-kira Jess? Ya apa? Joshua berpengaruhnya apa? Jadi gini loh, contoh ya. Apa ya? Yang trending apa sih kemarin? Oh, imposter, Among Us itu berpengaruh tuh buat saya supaya saya jadi kepengen main, saya menikmati, sehingga saya mencari tahu imposter itu mainnya gimana, Among Us itu gimana, kemudian saya searching, saya googling, saya YouTubing gitu ya, saya lihat di YouTube bagaimana cara mainnya, bagaimana cara menjadi imposter yang baik, imposter kok baik gitu ya, bagaimana caranya bisa membunuh tanpa ketahuan. Wah, saya punya semangat banget tuh main Among Us. Itu namanya pengaruh tuh teman-teman. Ya, oke. Saya masih nanya ke Joshua, apa pengaruhnya? Jessica, menurut kamu reformasi apa pengaruhnya? Kalau kamu tiba-tiba dapat info bahwa BTS mau datang ke Indonesia, ke Jakarta, akan konser secara virtual di Zoom, segera daftar, cuma bayar 50.000, maka kamu akan ketemu dengan mereka di Zoom. Wah, kamu langsung segera daftar gitu ya. Itu namanya pengaruh, ada efeknya gitu loh. Sekarang reformasi apa efeknya? Apakah penting sampai hari ini? Yes, Cika. Kalau nggak ada reformasi mungkin sekarang masih itu kali apa
doa pakai apa doa Maria segala macamnya. Terus masih jual surat-surat pengampunan dosa itu. Good. Ini jawaban anak-anak semua nih masih jawaban teori doang. Menjelaskan kepada kita unsur dasar kekristenan dalam masa reformasi gereja sampai sekarang. Menjelaskan, khususnya mengenai pengajaran keselamatan. Bagaimana manusia bisa diselamatkan melalui keselamatan dan kebangkitan Kristus dari menerima hidup yang kekal. Oke teman-teman, pengaruh yang praktis ya. Seperti tadi kata Jessica, betul. Kita masih hidup dalam keterbelakangan kerohanian. Artinya apa? Kamu dan saya nggak bisa baca Alkitab. Karena zaman dulu yang baca Alkitab itu hanya pastor, hanya pop, ya, hanya paus, hanya uskup, hanya rahib. Rahib pun mereka baca itu di sekolah teologinya. Jadi kamu dan saya nggak bisa baca Alkitab. Kamu nggak ada tuh lihat di handphone kamu, gadget kamu itu Alkitab aplikasi itu nggak ada. Karena hanya Pak Yer, hanya Jasa Sofia, hanya saya, hanya Pak Loki, hanya Ibu Merisa yang bisa baca. Jadi kamu kalau kita mau bohongin itu bisa. Carson, kamu menurut firman Tuhan di Matius, kamu harus membayar denda 1 juta rupiah karena keberdosaan kamu tadi malam kamu buat dosa, kamu tidur sampai pagi. Kalau kamu nggak melakukannya, kamu akan masuk neraka. Kamu akan jadi ketakutan karena kamu menganggap bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Karena apa? Karena gereja saat itu menganggap bahwa kebenaran itu hanya berasal dari gereja. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Tidak ada keselamatan di luar paus bahkan. Wow. Ya, jadi ajaran sesat itu bisa berasal dari paus sendiri, bisa berasal dari rahib sendiri, bisa berasal dari pastor sendiri. Jadi kamu nggak tahu apa-apa. Kamu kayak, maaf ya, kita tuh kalau jemaat Kristen saat itu jadi orang bodoh banget. Kita nggak ngerti soal firman Tuhan, kita nggak tahu baca firman Tuhan. Nah ini yang penyebab pengaruhnya bagi kita gitu ya. Kamu bisa baca Alkitab, kamu bisa ibadah menggali firman sendiri, kamu bisa memuji nama Tuhan sendiri. Dulu mah yang memuji nama Tuhan lagu-lagunya susah teman-teman. Lagu-lagunya itu bisa 4 bait, 5 bait, 6 bait dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa main musik gitu loh ya. Jadi kita nggak bisa bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita juga bisa sekarang punya Alkitab sendiri. Kita bahkan bisa diterjemahkan. Teman-teman dulu terjemahannya itu nggak ada, cuma bahasa Latin teman-teman. Makanya waktu itu sebelum Martin Luther ya ada John Hus, ada Wycliffe ya, dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris doang, itu mereka dihukum. Karena dianggapnya itu seperti kayak kalau saudara kita agama Islam gitu ya, mereka percaya bahwa Al-Quran itu harus bahasa Arab ya, karena itu adalah bahasa paling suci, paling kudus, itu adalah dibilangnya adalah kata-kata Allah begitu loh. Nah, kita nggak begitu, kita malah bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Nah, saat itu mereka masih belum menerima sehingga yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris mereka dihukum mati, teman-teman. Jadi betapa bersyukurnya kamu hari ini bisa baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Batak, dalam bahasa Sulawesi, dalam bahasa Kalimantan, dalam bahasa Kupang, Madura, dan segala macamnya. Nah, itu salah satu efek ya, teman-teman ya. Nah, efek lainnya, teman-teman, seharusnya dengan reformasi gereja, kita nggak cuma tahu, teman-teman, tapi kita juga diingatkan bahwa kita harus mendasarkan semua kehidupan kita berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. Jadi teman-teman bisa sadar ketika teman-teman dengar khotbah ya, ini Pak CK ngomongnya dari ngomong ngarang, atau ngomong kemampuan sendiri Pak CK, atau dari firman Tuhan. Jangan-jangan Pak CK ngeluarin teori sendiri. Ini nggak ada basic firman Tuhannya. Begitu loh. Ya. Jadi ini yang seharusnya membuat kita melangkah ke depan sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus itu ya. Bagaimana hidup kita based on 5 sholat tadi. Apakah hidup kamu berlandaskan kepada firman Tuhan? Hanya firman Tuhan, Alkitab. Apakah hidup kamu terus diingatkan bahwa kamu itu adalah
diselamatkan hanya karena anugerah. Teman-teman, kenapa anugerah penting? Nah ini dia, coba ya saya kasih review sedikit ya. Teman-teman bisa nggak hidup 1 hari nggak berdosa? Coba siapa di sini yang kemarin 1 hari nggak berdosa, hari Sabtu? Ada yang nggak berdosa? Enggak lah, pasti berdosa. Coba tunjukin ke saya, siapa yang bisa nggak berdosa? Ayo. Ada yang nggak berdosa? Ada yang nggak pernah ngomong kotor? Ada yang nggak pernah pikiran kotor? Tuhan kan bukan manusia, Bang. Kan saya nanya siapa yang tidak bisa tidak berdosa? Ada nggak manusia? Ada nggak manusia tidak berdosa? Ada, Pak, Tuhan Yesus. Nice. Ya, oke. Ya, Yesus kan itu pengenapannya gitu ya. Tapi ada nggak kita yang nggak berdosa? Nggak ada, teman-teman. Bahkan kalau kamu tidak berdosa sekalipun, kamu punya dosa asal dari Adam dan Hawa. Coba bayangin ya, kalau kamu dan saya nanti di akhir zaman, kamu dihakimi sama Tuhan, Tuhan sebagai hakimnya, kamu akan dipanggil satu-satu. Oke, pertama, Josuaku. Wah, Josuaku. Dosanya gimana, Fiona? Josuaku dosanya kecil apa banyak? Dosanya sedikit apa banyak? Josuaku. Saya nanya saudara ya deh, kan saya kan bukan Tuhan gitu ya. Tergantung hari apa. Oke, hari Sabtu deh. Saya mau nanya Josuaku, umur berapa sih sekarang Josuaku? Kamu umur berapa sih sekarang, Gos? Josuaku. Kira-kira umur 14 kali ya, atau 15? 14, oke. 14 tahun, 14 tahun dikali 1 tahun 365 hari. Berapa itu? Ada yang bisa hitung nggak ya? 14 dikali 365. 14 dikali 365. Sama dengan 5.110 hari. 5.110 hari dikali 24 jam. Sama dengan 122.640 jam. Kalau 1 jam aja dia berdosa 2 kali, berarti 122.640 dikali 2. Hasilnya berapa? Dikali 2. Dia paling berdosa 245, 280. Benar nggak ya matematika gue ya? 14 tahun dikali 365 hari, berarti ada 5.110 hari. 5.110 hari ada 1 hari 24 jam. Berarti dia ada 122.640 jam. Kalau 1 jam aja dia 2 kali berdosa, berarti dia ada 245 kali, 245.280 kali dia berdosa. Kira-kira cara untuk bayar supaya dosa ini diselamatkan bisa nggak ya? Pakai apa ya? Bisa nggak pakai persembahan? Pakai persembahan, pakai ritual. Bisa nggak ya dibayar buat dosa ini? 280.000 kali Josuaku berdosa dalam waktu 14 tahun. Setiap harinya 2 kali dia berdosa, yaitu dia berdosa pada waktu pagi dan pada waktu malam. Pada waktu siang dianggapnya nggak berdosa lah, gitu ya, karena dia tidur. Gimana caranya supaya dia bisa selamatkan? Josuaku, gimana caranya diselamatkan untuk bisa menebus, membayar 240.000 kali kau berdosa? Ini contoh gitu ya. Nah, kalau kita tidak tahu, di dalam Alkitab dikatakan bahwa keselamatan hanya melalui sola gratia, maka kita akan sampai mati pun kita akan merasa berdosa. Sampai mati pun kita akan merasa nggak layak di depan Tuhan. Sampai mati pun kita akan merasa
kita tidak mampu mendapatkan keselamatan, ya. Dan itu hanya bisa didapat melalui sola fide, percaya kepada Kristus, solus Kristus, begitu loh, ya. Nah, hari ini mengapa kita belajar soli Deo Gratia? Karena ini menjadi puncak dari keempat sola tadi, teman-teman, ya. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Adalah to the God, to the glory of God alone, and we live for the glory of God alone. Kira-kira ayatnya diambil dari mana nih? Ada yang dengar khotbahnya Pak Ya tadi pagi? Roma 11 ayat 36. Satu orang boleh bacain? Saya minta Clara deh, Clara. Ada kan ya Clara ya? Kalau nggak ada Clara, Anas boleh. Ada Clara nggak ya? Clara ada nih, ada Clara. Yuk Clara boleh bacain Roma 11 ayat 36. Dan menguasainya saya tidak mengatur segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, teman-teman, kenapa ini bisa muncul soal reformasi ini, Soli Deo Gloria? Karena pada waktu itu, teman-teman, ya, tahun 15, sekitar kurang lebih 15-17 lah ya, sebelumnya dan sesudahnya gitu ya. Mereka punya konsep begini, gereja Roma Katolik. Gereja, saya pakai singkatan ya, Roma Katolik. Mereka menganggap menghormati gereja itu sama dengan menghormati Kristus. Nah, salahnya adalah mereka menyamakan bahwa gereja itu seharusnya sama dengan Pope atau Paus. Sehingga seringkali mereka menyamakan tidak ada keselamatan di luar gereja, tidak ada keselamatan di luar Paus, gitu ya. Mereka menyamakan berarti Paus ini setara dengan Kristus. Nah, nggak cuma Paus, teman-teman. Mereka juga ada namanya the saints. Kalau saya mau bilang, the saints itu contohnya adalah Santa Nicholas, ya, makanya kenapa akhirnya terkenal Santa Claus gitu ya. Kemudian Santo Agustinus. Kemudian kalau nggak salah Ibu Teresia juga disebutnya Santa ya. Santa Teresia. Kamu bisa lihat nama-nama sekolah deh, apa tuh? Santa Teresia, Santo Yusuf. Saya selalu hafalnya gitu deh. Nama-nama sekolah aja, Santo Yusuf, Santa Teresia, apalagi Santa Maria, ya. Santa Maria. Nah, ini nama-nama kudus gitu ya. Udah gak cukup lah kayak gitu.
Nah, Maria berarti ya juga termasuk gitu ya. Jadi mereka mengagungkan, mereka menghormati. Ini awalnya teman-teman ya. Mereka menghormati ini yang dianggapnya punya kesetaraan sebagai sama dengan Kristus. Awalnya mereka menghormati, mengagungkan, menghargai begitu ya. Tapi lama-lama akhirnya tanpa sadar mereka jauh melebihi itu. Mereka memuliakan. Bahkan tanpa sadar ada beberapa jemaat-jemaat awam Katolik yang nggak ngerti. Mereka menyembah. Sampai ada istilahnya kan kita belajar ya, yang Katolik itu ada doa Maria. Apalagi Pak Yuh, doa novena ya, kalau nggak salah ya. Doa novena tuh apa ya, saya lupa deh. Saya pernah sering kali baca di surat kabar dulu. Jadi kalau ada yang minta kerjaan, ya doa Maria berapa kali. Ada yang mau minta jodoh, doa Maria berapa kali, begitu ya. Doa novena berapa kali, gitu ya. Ini kejadiannya teman-teman, ya. Jadi mereka melakukan ini, ya. Mereka memuliakan ini, mereka menyembah ini, sehingga mereka akhirnya menyamakan semuanya itu dengan Kristus, gitu loh, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah keselamatan itu bukan karena grace aja. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka mengatakan begini, justification, kita dibenarkan, justification. Jadi orang Katolik saat itu mereka percaya itu by faith, ya. Tapi mereka tetap plus, itu dia, ya. Ini juga sama sih, mereka juga ada ini ya. Merit itu perbuatan baik, ini juga ada faith-nya bagi ritual. Jadi mereka mengatakan gini loh, kalau mereka dibaptis itu berarti mereka diselamatkan loh. Ya, jadi kalau mereka nggak dibaptis berarti mereka nggak diselamatkan. Sakramen, ya, ritual, kemudian perbuatan baik lah. Jadi mereka merasa mereka mampu diselamatkan dengan perbuatannya. Seperti yang kayak kemarin bilang gitu ya, di khotbah saya, bahwa mereka itu merasa justification by faith itu modelnya adalah kayak diinfus oleh obat atau antivirus, tapi mereka juga membutuhkan namanya daya tahan tubuh sendiri. Ini simbol ya, daya tahan tubuh. Maksudnya apa? Maksudnya berarti kayak simbolnya itu adalah karya Tuhan plus karya manusia. Sehingga kesannya adalah, gue akhirnya bisa selamatkan diri gue sendiri. Gue udah kasih persembahan, gue udah melayani, gue udah dibaptis, gue ikut perjamuan kudus, gue udah kasih persembahan diakonia, sumbangan-sumbangan ke panti asuhan. Akhirnya aku bisa bernafas dengan lega, aku bisa tidur dengan nyaman karena aku udah diselamatkan. Artinya gue nggak perlu lagi sebenarnya kayak kesannya tuh berterima kasih sama Tuhan karena gue bisa sendiri. Akhirnya Allah itu tidak menjadi suatu andalan yang penuh, teman-teman. Ya, padahal semestinya justification itu adalah kita namanya diimpartasi.
Atau kalau bahasanya yang gampang adalah dilimpahkan. Kamu sudah mati karena berdosa kamu, ya. Kamu nggak bisa apa-apa, kamu mati kondisinya. Anugerah itu artinya apa? Tuhan berinisiatif, Tuhan mau kasihnya, keselamatannya, pengampunannya buat kita. Allah yang tidak berdosa, itu Kristus gitu ya, dia melimpahkan ketidakberdosaannya ke kamu dan saya, dan kamu, saya juga, melimpahkan keberdosaan kamu, kejahatan kamu kepada dia. Jadi kita tukeran, substitusi begitu. Ya. Dan itu semua karyanya Tuhan. Kita sama sekali nggak bisa. Jadi kayak dia ambil kita punya keberdosaan, dilimpahkan ke dia, dan dia kasih kita keselamatan. Nah, semestinya kalau kita bisa paham ini semua, teman-teman, pada akhirnya hanya karya Allah saja. Bukan manusia. Sehingga segala puji kita, sembah kita, hormat kita, hanyalah buat Allah saja. Bukan buat manusia. Itu namanya Soli Deo Gloria. Yang kita ambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, sebab karena gracia, sebab karena grace, sebab karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi adalah anugerah pemberian, anugerah inisiatif dari Allah, adalah kemauannya Allah dia berikan. Bukan karena kita layak mendapatkan, bukan karena kita berhak mendapatkan, bukan karena kita baik, kita hebat, kita rajin, kita pandai, kita pintar, kita kaya, kita cantik, kita ganteng. No. Tidak ada sama sekali kemampuan kita. Itu bukan hasil pemberianmu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka seharusnya lah hanya Allah saja yang kita sembah, yang kita muliakan. Nah teman-teman, zaman dulu orang berpikiran yang tadi, yang sesat. Bahwa, gue bisa segala-galanya, gue gak butuh Tuhan. Nah zaman sekarang juga sama teman-teman. Kamu dan saya terjebak dalam ritual gereja. Artinya begini, seringkali kita punya agama supaya kita bisa punya Tuhan yang kita bisa suruh-suruh. Bapak ngawur, saya nggak pernah nyuruh-nyuruh Tuhan. Oke, kamu nggak pernah nyuruh-nyuruh Tuhan. Tapi kamu pernah dengar nggak begini? Kamu itu nggak pernah sukses, kamu itu nggak pernah bahagia, kamu itu nggak pernah sembuh, karena kamu nggak beriman. Semestinya kalau kamu beriman, kamu percaya sama Tuhan, pasti kamu dapat berkat. Kamu itu adalah anak-anak Tuhan. Kamu itu adalah anak-anak raja. Kita punya Bapa Allah yang Maha Kuasa. Semestinya kita sanggup untuk kita menerima apa yang Tuhan berikan. Cuma karena mata kamu tertutup oleh keberdosaan kamu, sehingga kamu nggak percaya. Teman-teman, ini bukan khotbah ya. Ini adalah ajaran sesat. Itu apa? Teologi kemakmuran. Seakan-akan kita jadi Tuhannya. Tuhan jadi orang nomor 2-nya. Kita percaya, kita ibadah, kita ritual. Supaya apa? Menyenangkan diri. Kalau kamu beriman, kalau kamu percaya, kalau kamu rajin, kalau kamu berikan persembahan, kalau kamu pelayanan, maka Tuhan akan kasih segala-galanya. Itu ngaco namanya. Itu ngawur namanya. Ya, pernah nggak dengar kayak gitu? Ya, kamu kayaknya lagi sakit ya. Kamu jangan-jangan kamu nggak ke gereja. Makanya kalau Pak CK suruh ke gereja ibadah. Makanya kalau kamu nggak ke ibadah, tuh kan akhirnya jadi sakit kan? Kamu kena kutuk tuh. Nah itu sesat teman-teman. Ya,
salah teman-teman. Ya, pernah kayak gitu? Ke gereja, nggak ke gereja, akhirnya nilai ulangannya jelek. Wah, kamu dikutuk sama Tuhan tuh. Itu mah kemalasan kamu sendiri, teman-teman. Ya, nah itu contoh-contoh teologi yang salah, teman-teman ya. Teologi yang ngawur. Ada lagi begini. Ini baru trending nih ya. Kamu kan ada Tuhan kan? Siapa yang percaya Allah Immanuel? Coba ya saya nanya ya. Ke siapa ya? Saya mau nanya ya. Ke Anderson deh. Anderson ya. Anderson, halo Anderson. Bisa dengar? Boleh chat? Anderson, apakah bisa mendengar? Ya, Pak. Kamu tahu Allah Immanuel apa artinya? Allah menyertai Allah kita. Immanuel. Oke. Caranya gimana Allah menyertai kita? Allah ada nggak di dalam kamu atau beserta dengan kamu? Kan? Ada. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Allah serta kita. Itu kan ya. Di mana Allah itu biasanya seringkali digambarkan dalam konteks konsep Allah Immanuel? Di hati. Betul nggak? Di hati ya. Siapa yang percaya ada Allah Roh Kudus dalam hati kita? Selain Anderson, ada yang percaya? Coba boleh angkat tangannya. Kasih emoticon. Siapa yang percaya bahwa Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, bahkan kita dikasih Allah Roh Kudus di hati kita? Ada? Ini kalau nggak ada, sudah ikut katekisasi ulang nih nanti hari ini jam 2:30 gitu ya. Oke, kalau Allah ada di hati kita, gitu ya, berarti semestinya kita punya kuasa nggak? Orang Allah di dalam hati kita kok. Kita ada Allah dalam kita. Berarti kita mampu nggak? Kita bisa minta Allah itu melakukan apa aja? Iya dong, kita kan punya Allah Roh Kudus gitu kata-kata pengajaran sesat gitu ya. Jadi kamu punya power, kamu punya kuasa. Kamu kalau pengen punya mobil, kamu doain dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kamu berdoa sama Tuhan. Mobilnya kamu pegang, ya. Terus kamu katakan dengan iman bahwa bulan depan pasti akan ada mobil. Nah, ini sesat teman-teman ya. Jadi seakan-akan semua ritual kita itu fokusnya ke siapa? Ke diri kita. Teman-teman pengen sembuh, teman-teman pengen sehat, teman-teman pengen sukses, teman-teman pengen berhasil, teman-teman pengen punya pacar, teman-teman pengen naik kelas, teman-teman pengen rapotnya tinggi gitu ya. Teman-teman ibadahlah, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, kasih persembahan, berbuat baik. Teman-teman pasti dapat itu. Kalau teman-teman nggak dapat itu, berarti teman-teman imannya kurang loh. Kok kayaknya Tuhan disuruh-suruh ya? Nah ini teman-teman ya, ternyata apa yang terjadi zaman dulu, itu juga terjadi zaman sekarang. Kekristenan akhirnya fokusnya ke siapa? Ke diri sendiri. Ada lagi orang bilang begini, mintalah maka kau akan diberikan. Ya, ada kan ayat Alkitabnya ada di kitab Matius. Tuhan tuh nggak mungkin nggak sayang sama kita. Dia tuh seperti bapak yang sayang anaknya. Masa sih bapak minta roti dikasihnya ular? Bapak minta ikan dikasihnya ular? Nggak mungkin. Bapak tuh pasti baik. Nah, seringkali kita anggap remeh, kita nggak ngerti Tuhan, kita nggak belajar sama Tuhan. Ya, itu contohnya. Kemudian, ada lagi kisah lainnya. Teman-teman, saya mau nanya lagi ya. Saya mau nanya siapa ya? Kyle, halo. Bisa dengar nggak? Kyle, menurut kamu Alkitab itu apa, Kyle? Alkitab? Alkitab apa ya? Dia nanya lagi. Sabar pikir dulu, susah dibilangin loh. Tinggal ngomong aja, nggak susah-susah kok. Alkitab adalah
Firman Tuhan atau berisi firman Tuhan? Ayo lo, bingung lo. Firman Tuhan yang menuntun ke jalan yang benar. Oke, ya. Tapi berapa sering kita jadikan Alkitab itu sebagai firman Tuhan, sebagai panduan hidup kita? Teman-teman ada loh yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah seperti buku magic, sebagai buku mantra. Bilangnya sebagai sumber hidup, sebagai panduan hidup. Tapi teman-teman, ada yang bilang, kalau kamu lagi bete, lagi nggak mood, lagi ada masalah, kamu buka Alkitab, kamu baca. Cara gimana? Buka aja doa sama Tuhan, nanti kamu dibuat kayak random gitu ya, ini ya. Terus tunggu, ini nggak bisa kelihatan, saya pakai virtual background ya. Oke, ya. Ini Alkitab gitu ya. Tuhan, saya pengen dengar suara Tuhan. Terus buka ayat 7, satu ayat ya. Stop. Baca ayatnya apa? In all occasion berarti ayat 18. Oh, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Wah, aku bisa dapat ini nih. Aku pengen punya PS5. Wah, aku harus doa tuh setiap hari deh. Tuhan Yesus, aku mau PS5. Tuhan Yesus, aku mau PS5. Tuhan Yesus, aku mau PS5. Alkitab cuma kayak buku apa? Buku mantra. Salah nggak? Salah. Alkitab maksudnya apa? 2 Timotius 3:16. Buat mengajar, menegur kesalahan, membimbing orang kepada keselamatan. Bukan buku mantra, bukan buku magic, bahkan bukan buku sebagai alat menghakimi. Wah, dibilangnya jangan mencuri. Wah, ini bagus nih buat Luisa nih. Dia suka mencuri makanan kalau lagi malam nih. Luisa, kamu baca Alkitab ya. Kamu nggak boleh mencuri ya. Teman-teman, kita boleh belajar hari ini bahwa Soli Deo Gloria. Kita mau kembali mengingat bahwa semua yang kita lakukan itu bukan buat kita, tapi buat kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar, memberikan juru selamat itu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kamu dari keberdosaan. Tuhan menyelamatkan kamu, mengampuni kamu, bahkan membenarkan kamu, memberikan kamu kebenaran ketika kamu masih dalam dosa. Kamu cuma tinggal percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan. Percaya bukan cuma sekedar dengan omongan, tapi dengan perbuatan kamu. Itulah beriman. Beriman itu menunjukkan kepada Tuhan bahwa kamu mengasihi Dia, kamu bersyukur sama Dia, kamu percaya sama Dia. Sola Gracia, sola Scriptura, sola Fide, dan hanya kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kamu, hanya kepada Dia saja yang kamu sembah. Jadi bukanlah kamu sembah saya, PCK, kamu sembah gereja karunia, kamu sembah Alkitab. Teman-teman ingat ya, Alkitab bukan disembah, tapi Alkitab dihormati sebagai Dia adalah firman Allah. Hanya Allah Tritunggal yang kita sembah. Sehingga Soli Deo Gloria, balik lagi kepada Tuhan. Kita mau sama-sama memuji, menyembah kepada Kristus sebagai tujuan akhir dari semua ciptaan Tuhan, yaitu menyembah Tuhan dan memuliakan Dia dan menyenangkan dan menikmati Dia dalam segala hal. Tujuan akhir dari 4 sola adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ya, saya akan kasih ayatnya 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Artinya, kita diselamatkan dan dibenarkan hanya berdasarkan anugerah semata, dasar dari keselamatan itu saja. Dan kita diajarkan untuk menyadari bahwa anugerah menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Anugerah menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan.
sebagai ungkapan syukur kita. Artinya, kalau teman-teman sudah menyadari bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah, kita dibenarkan hanya melalui iman dalam Yesus Kristus, seperti kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu akan menghasilkan suatu ungkapan bersyukur, dan kita sudah seharusnya memuliakan nama Tuhan, Soli Deo Gloria. Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. 1 Korintus 1 ayat 26-31. 1 Korintus 1 ayat 26-31. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, baik itu hamba Tuhan, baik itu pastor, baik itu uskup, baik itu pendeta, baik itu pengurus. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita boleh bermegah, kita boleh bangga, kita boleh mengucap syukur, kita boleh berterima kasih, tetapi di dalam Tuhan. Ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah untuk Tuhan, gitu ya. Oke, semoga teman-teman bisa belajar hari ini ya, bahwa pada akhirnya teman-teman, ketika teman-teman hidup tujuan hidupnya adalah memuliakan nama Tuhan, berarti teman-teman harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terakhir, kita buka sama-sama yuk dari Kolose 3 ayat 17, teman-teman. Kolose 3 ayat 17 dan Kolose 3:23. Kita boleh baca bareng-bareng ya, dibuka mic-nya ya. Kita boleh sekali-sekali baca bareng-bareng Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23 ya. Kita baca bareng-bareng, dibuka mic-nya, open mic semua. Boleh Justin? Dibuka open mic-nya Justin. Mau jadi host saya. Kolose berapa? Kolose 3 ayat 17 dan 23. Oke. Coach Joshua udah tulisin ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah selamanya itu dalam nama Tuhan Yesus dan mengucapkan syukur oleh Dia Allah Bapa kita. Perbuatlah dengan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Nah, apakah kita sudah melakukannya? Teman-teman boleh memeriksa diri sendiri, teman-teman, gitu ya. Teman-teman selama ini hidupnya buat memuliakan nama Tuhan apa enggak? Memuliakan itu artinya menyenangkan Tuhan. Artinya apa yang kalian kerjakan itu mencerminkan hati Tuhan, mencerminkan kasih Tuhan. Ketika orang lain melihat teman-teman, apakah teman-teman itu serupa enggak dengan Kristus? Perbuatan kalian, perkataan kalian, ya, sikap kalian sama orang tua, sikap kalian dengan para teman-teman kalian, sikap kalian ketika kalian main sosial media, ketika teman-teman main di Instagram, kalian nge-post apa? Ketika teman-teman main game, kalian ngomong apa di sana? Caci maki kah? Atau mengajak teman-teman supaya mainnya dengan baik, dengan jujur? Ah, Pak, sok munafik, Pak. Loh, ini bukan sok munafik apa enggak, tapi kita belajar diubahkan. Belajar untuk serupa dengan Kristus dalam segala hal, sama seperti Kristus, ya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami tentang reformasi, tentang 5 sola, tentang Soli Deo Gloria, bahwa teman-teman ini masih harus kita lakukan dalam kehidupan teman-teman. Bukan
bukan sebagai sebuah paksaan, bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah respon teman-teman mau hidup buat Tuhan. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya beri kesempatan buat teman-teman jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada yang nggak ngerti? Ada yang masih belum paham? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sama-sama diingatkan kembali bahwa reformasi tetap masih punya dampak pengaruh sampai hari ini, Tuhan. Biarlah reformasi tidak hanya sekedar mengingatkan, tidak hanya sekedar memberikan kami pengetahuan, namun kami boleh kembali disadarkan bahwa hidup kami harusnya bersyukur karena kami diberikan